Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Putri Werianti, NIM 19006052. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang persiapan pernikahan. Nah, saya akan membahas tentang 5 topik. Yang pertama yaitu tentang persiapan fisik, yang kedua persiapan psikis, yang ketiga persiapan finansial, yang keempat masalah lain yang mungkin timbul, yang kelima pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, kita akan membahas materi ini secara satu persatu. Yang pertama yaitu persiapan fisik. Persiapan pernikahan yang dimiliki pasangan yang hendak menikah adalah persiapan fisik, yaitu untuk saling menjaga kesehatan agar nantinya memperoleh keturunan yang sehat. Kondisi fisik bagi mereka yang akan menikah hendaknya harus sehat secara jasmani dan rohani. Mengenai persiapan fisik ini ada beberapa hal yang harus diketahui oleh calon pasangan. Yang pertama yaitu usia. Usia ideal menurut program keluarga berencana dan ilmu kesehatan, maka usia antara 20 sampai 25 tahun adalah untuk wanita dan untuk pria itu sekitar 25 sampai 30 tahun. Yang kedua yaitu kondisi fisik. Kondisi fisik bagi mereka yang akan menikah amat dianjurkan untuk menjaga kesehatan agar sehat secara jasmani dan rohani. Yang ketiga yaitu subur atau produktif. Termasuk karakter yang dituntut dalam pernikahan adalah subur dan produktif. Hendaklah wanita yang dinikahi adalah wanita yang sehat, yang subur, atau yang produktif. Materi yang kedua kita akan membahas tentang persiapan psikis. Nah, kesiapan psikologis ini merupakan emosi yang matang pada seseorang dalam mempersiapkan untuk menghadapi sesuatu. Dalam konteks ini adalah persiapan mental bagi calon pasangan yang akan menghadapi pernikahan agar mereka siap lahir maupun batin. Kesiapan psikologis merupakan keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberikan respon terhadap sesuatu hal yang baru. Nah, untuk persiapan psikis ini ada beberapa hal yang harus diketahui oleh calon pasangan. Yang pertama yaitu kepribadian. Kepribadian ini sangat penting dan juga sangat mempengaruhi pasangan dalam kemampuan beradaptasi. Pasangan yang memiliki kematangan pribadi akan memiliki kemampuan yang baik dalam memberikan kebutuhan kepada anak-anaknya ataupun kepada pasangannya. Yang kedua yaitu ada pendidikan. Tingkat kecerdasan dan pendidikan masing-masing pasangan hendaknya diperhatikan. Umumnya, taraf pendidikan laki-laki lebih tinggi daripada taraf pendidikan perempuan. Namun, ada kala sebaliknya, taraf pendidikan perempuan lebih tinggi daripada taraf pendidikan laki-laki. Nah, dalam hal ini untuk agar saling bisa beradaptasi, agar tidak terjadi permasalahan di rumah tangga. Materi selanjutnya yaitu yang ketiga tentang persiapan finansial. Persiapan finansial bagi calon pasangan juga merupakan hal yang sangat penting, sebab bagi calon pasangan yang akan menikah tidak mungkin lagi mengandalkan bantuan dari orang tuanya untuk membiayai pernikahannya maupun kehidupan berumah tangga kelak. Jika persiapan finansial ini dipikirkan secara matang, maka akan menimbulkan permasalahan di masa mendatang. Salah satu penyebab perceraian tertinggi adalah kurangnya persiapan finansial. Maka dari itu, setiap calon pasangan yang akan menikah harus mempersiapkan betul persiapan finansial ini agar tidak terjerumus ke arah perceraian. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh calon pasangan untuk persiapan finansial ini. Yang pertama yaitu ada cara pengaturan pemasukan dan pengeluaran yang baik. Yang kedua itu mengetahui dan menetapkan tujuan keuangan bersama seperti dana darurat, dana rumah tangga, dana persiapan kehamilan, dan dana lainnya yang berhubungan dengan rumah tangga. Materi yang keempat yaitu masalah lain yang mungkin timbul. Nah, masalah lain yang mungkin timbul ini pada pernikahan dapat ditelusuri dari harapan-harapan kedua pasangan tentang apa pernikahan dan apa yang seharusnya tidak terjadi pada pernikahan tersebut. Pada umumnya, pasangan pernikahan tidak mengungkapkan harapan-harapannya secara terbuka untuk mengidealkan setiap harapannya tentang pernikahan. Konflik dalam pernikahan dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, baik dalam ruang lingkup yang besar maupun dalam ruang lingkup yang kecil. Konflik dapat terjadi tanpa mengenal lama atau barunya usia pernikahan tersebut. Konflik ini sering terjadi karena
ketidaksiapan seseorang untuk menerima perbedaan, misalnya seperti perbedaan kebiasaan sehari-hari, perbedaan pola pandang, perbedaan etnis ataupun kebudayaan dari daerah asal mereka masing-masing. Nah, biasanya perbedaan etnis ini atau kebudayaan yang seringkali menjadi permasalahan dalam rumah tangga mereka. Misalnya, suami yang berasal dari Sumatera Utara dan istri yang berasal dari Sumatera Barat itu seringkali terjadi perbedaan pandangan karena mereka berasal dari kebudayaan yang berbeda-beda dan juga memiliki cara atau pola pikir yang berbeda. Misalnya dari segi bahasa, seperti yang kita ketahui bahwa orang yang berasal dari Sumatera Utara itu terkesan berbicara secara keras. Namun menurut kita sebagai orang Minang yang tidak terbiasa dengan hal itu, maka menganggap hal itu sebagai hal yang kasar. Namun menurut mereka itu adalah hal yang biasa karena itu sudah cara mereka. Nah, untuk permasalahan ini bisa diatasi dengan cara beradaptasi. Perempuan berusaha untuk mengenal budaya laki-laki dan begitu juga sebaliknya agar tidak terjadi konflik dalam rumah tangga. Nah, untuk materi yang terakhir itu ada pelayanan, bimbingan, dan konseling. Bimbingan pranikah juga merupakan upaya pemberian bantuan untuk membantu calon pasangan atau istri oleh pembimbing, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dalam rumah tangga melalui cara-cara yang menghargai, toleransi, komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan kesejahteraan seluruh anggota keluarga agar keluarga tersebut bahagia. Selanjutnya, agar individu memiliki persiapan mental dan fisik atau material dan memiliki jenjang pernikahan, agar keluarga memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi goncangan-goncangan dari pengaruh internal maupun pengaruh eksternal. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali pengaruh baik datang dari internal ataupun eksternal yang akan merusak rumah tangga mereka. Jika kita tidak mampu mengatasi hal tersebut, maka akan berdampak kepada perceraian. Nah, usaha tersebut dilakukan baik oleh perseorangan untuk memberikan pelayanan agar tidak terjadi perceraian dan juga keluarganya bahagia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.